Perkenalkan, saya Muhammad Sandy Afrilian dari Program Studi Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi bahasa dan proses berpikir. Sebagai pembuka, perlu teman-teman ketahui bahwa bahasa yang kita gunakan dalam sehari-hari ternyata tidak hanya berfungsi untuk berbicara saja, tetapi juga memengaruhi cara kita berpikir dan memahami dunia. Misalnya, ketika membicarakan waktu, orang Amerika menggambarkan jam sebagai sesuatu yang berlari, sedangkan kita di Indonesia menyebut waktu sebagai berjalan. Perbedaan cara menyebut ini membuat kita bertanya-tanya, apakah orang yang bahasanya menggambarkan waktu sebagai sesuatu yang cepat menjadi lebih terburu-buru, sementara yang menggambarkan waktu lebih pelan menjadi lebih santai. Contoh sederhana ini menunjukkan bahwa bahasa bisa membentuk cara kita merasakan sesuatu dalam hidup. Hal yang sama terlihat saat kita membicarakan sebab akibat. Dalam bahasa Inggris, seseorang mengatakan I broke my leg, seolah-olah dialah penyebab langsung. Dalam bahasa Indonesia, kita menyebutnya kaki saya patah, seakan kejadian itu berada di luar diri kita. Perbedaan kecil ini memunculkan pertanyaan, apakah bahasa kita membuat kita lebih cenderung melihat sesuatu sebagai kejadian, bukan akibat dari tindakan kita? Sementara bahasa yang lebih langsung mungkin membuat penuturnya merasa lebih bertanggung jawab. Cara bahasa bekerja mempengaruhi cara pikir kita, meski sering tidak kita sadari. Konsep ini dijelaskan dalam teori bernama hipotesis Whorf, yang mengatakan bahwa bahasa membentuk cara kita melihat realita. Beberapa ahli berpendapat bahwa setiap bahasa menciptakan cara pandang dunia yang berbeda. Dengan kata lain, orang yang hidup dalam sistem bahasa yang berbeda sebenarnya menjalani dunia yang tidak sama, karena bahasa menyaring apa yang dianggap penting, apa yang diperhatikan, dan bagaimana sesuatu bisa dipahami. Kita bisa melihat bagaimana budaya memengaruhi bahasa melalui banyak contoh. Misal, bahasa Eskimo memiliki banyak kata untuk menyebut salju, karena salju adalah bagian penting dari kehidupan mereka. Bahasa Arab juga memiliki ribuan kata untuk unta, karena perannya sangat besar dalam kehidupan masyarakatnya. Kemudian ada bahasa Hanuno di Filipina, memiliki puluhan kata hanya untuk padi, karena padi adalah pusat kehidupan mereka. Hal-hal yang penting bagi sebuah budaya biasanya memiliki lebih banyak kata dalam bahasa mereka. Di Indonesia pun begitu. Misalnya dalam bahasa Sunda ada beberapa kata yang menggambarkan jenis penyesalan, sementara bahasa Indonesia hanya punya satu kata, yaitu menyesal. Bahasa juga mempengaruhi cara kita mengelompokkan pengalaman. Dalam bahasa Inggris, ada perbedaan antara he dan she. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kedua-duanya disebut dia. Tidak berarti orang Indonesia tidak bisa membedakan laki-laki dan perempuan. Kita tetap bisa. Tapi hanya saja bahasa kita tidak selalu menekankan kategori itu. Perbedaan kecil seperti ini menunjukkan bagaimana bahasa mengatur cara kita mengelompokkan informasi. Setiap bahasa juga memiliki kelebihannya masing-masing. Ada bahasa yang lebih cocok untuk berpikir abstrak, ada yang lebih pas untuk ilmu tertentu, dan ada yang lebih kaya dalam menggambarkan emosi. Struktur sebuah bahasa bisa membuat seseorang lebih cepat memahami topik tertentu, atau malah sebaliknya, membuatnya lebih sulit. Bahasa pada dasarnya bekerja seperti kacamata. Cara kita memahami dunia sering dipengaruhi oleh bahasa yang kita gunakan setiap hari.
Meskipun manusia bisa berpikir tanpa kata-kata, seperti ketika membayangkan gambar atau peristiwa, kebanyakan pemikiran kompleks tetap menggunakan bahasa. Dengan bahasa, kita bisa menyusun ide, memecahkan masalah, menarik kesimpulan, dan menyampaikan pemikiran kita kepada orang lain. Bahasa adalah alat simbolik yang membantu manusia berpikir dengan lebih teratur dan terstruktur. Jadi kesimpulannya adalah bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga alat berpikir. Bahasa membentuk cara kita bagaimana bisa melihat, memahami, dan menafsirkan dunia. Setiap bahasa membawa cara pandang yang berbeda, sehingga mempelajari bahasa berarti juga mempelajari cara sebuah budaya melihat kenyataan. Karena itulah, hubungan antara bahasa dan proses berpikir menjadi hal yang sangat menarik untuk dipahami. Oke teman-teman, jadi itu materi singkat bahasa dan proses berpikir yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat.